Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Depika Amelia, NIM 2019 143414, mata kuliah penelitian tindakan kelas. Analisis penelitian tindakan kelas. Upaya meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa melalui pendekatan teknik berpikir berpasangan berbagi pada mata pelajaran PKN di kelas 4 SD Negeri 07 Kawabawetan. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar dan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran dengan menerapkan pendekatan teknik berpikir berpasangan berbagi dalam pembelajaran PKN pada siswa kelas 4 SD Negeri 07 Kawabawetan. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK yang terdiri dari 3 siklus. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 4 SD Negeri 07 Kawabawetan yang terdiri dari 12 orang pada tahun pelajaran 2014 sampai 2015. Mengumpulkan data dilakukan melalui lembar observasi dan lembar tes. Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas guru selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Tes ini digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa. Hasil yang diperoleh dari penelitian yaitu 1. Pada siklus 1 terdapat 4 kelemahan yang terdapat pada aktivitas guru serta nilai rata-rata dari hasil tes diperoleh 6,16 dan persentase ketuntasan belajar klasikal 66,66%. Dengan kategori belum tuntas, 2 siklus terdapat 2 kelemahan lagi pada aktivitas guru, serta nilai rata-rata dari nilai tes diperoleh 7,12 dan persentase ketuntasan belajar klasikal 83,33% dengan kategori belum tuntas. Siklus ketiga hanya dapat tersisa 1 kelemahan pada aktivitas guru pada saat pembelajaran berlangsung, serta nilai rata-rata diperoleh 8,02 dengan persentase ketuntasan belajar klasikal 91,66% dalam kategori tuntas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penerapan pendekatan teknik berpikir berpasangan berbagi dalam meningkatkan hasil belajar aktivitas siswa dan aktivitas guru serta kualitas proses pembelajaran PKN di kelas 4 SD Negeri 07 Kawabawetan. Latar belakang. Pendidikan pada hakikatnya adalah sebuah usaha di mana peserta didik diharapkan dapat memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupannya seperti yang ditetapkan oleh peraturan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3 sebagai berikut. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan tanggung, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan mengetahui pentingnya pembelajaran PKN, maka tujuan-tujuan dalam pembelajaran diharapkan tercapai dengan optimal. Agar tujuannya dapat dicapai secara optimal, diperlukan proses pembelajaran yang mengarah pada perbaikan yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada pembelajaran PKN kelas 4 SDN Negeri 07 Kawabawetan, pada ulangan semester 1 tahun ajaran 2014 sampai 2015 diperoleh keterangan ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal yakni rata-rata 6,16. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa masih rendah. Tuntas secara individu apabila siswa memperoleh nilai 7,0 ke atas dan pembelajaran secara klasikal, proses pembelajaran mengajar dikatakan tuntas. Apabila siswa di kelas memperoleh nilai 7,0 ke atas sebanyak 75%, rendahnya hasil belajar siswa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 1. Selama proses pembelajaran, guru hanya menyalurkan informasi tanpa mengikuti sertakan siswa atau pasif. 2. Siswa jarang diberikan kesempatan untuk memecahkan masalah sendiri. 3. Cara penyampaian konsep guru yang kurang sistematis. 4.
Pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih bersifat konvensional, yaitu hampir seluruh kegiatan pembelajaran dikendalikan oleh guru. 5. Hasil belajar siswa rendah. Penerapan model pembelajaran yang dilakukan guru secara konvensional ini menyebabkan siswa menjadi pasif. Keunggulan lain dari pembelajaran ini adalah optimalisasi partisipasi siswa. Dengan metode klasikal yang memungkinkan hanya satu siswa maju dan membagikan hasil untuk seluruh kelas, teknik berpikir, berpasangan, dan berbagi ini memberi kesempatan sedikitnya 8 kali lebih banyak kepada siswa untuk dikenali dan menunjukkan partisipasi mereka kepada orang lain. Di samping mempunyai keunggulan, mode pembelajaran teknik berpikir, berpasang, dan berbagi juga mempunyai kelemahan. Kelemahannya adalah 1. Metode pembelajaran ting berpikir, berpasangan, berbagi belum banyak diterapkan di sekolah. 2. Sangat memerlukan kemampuan dan keterampilan guru. Waktu pembelajaran berlangsung, guru melakukan intervensi secara maksimal. 3. Menyusun bahan ajar, mengubah kebiasaan siswa belajar dari yang dengan cara mendengarkan ceramah diganti dengan belajar berpikir memecahkan masalah secara kelompok. Rumusan masalah. Bagaimana upaya meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa melalui pendekatan teknik berpikir berpasangan berbagi pada mata pelajaran PKN di kelas 4 SDN Negeri 07 Kawabetan. Manfaat penelitian. Untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa, perlu diadakan perbaikan. Khususnya dalam proses pembelajaran diperlukan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, serta pemilihan model dan teknik yang tepat sehingga anak tidak merasa jenuh pada saat kegiatan pembelajaran. Dan belajar pun lebih bermakna dan menyenangkan. Dari berbagai literatur ditemukan salah satu metode dan teknik pembelajaran yang relevan dan dianggap efektif, yaitu dengan pendekatan siswa dengan teknik berpikir berpasangan berbagi. Tujuan penelitian yaitu untuk meningkatkan keaktifan belajar dan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran dengan menerapkan pendekatan teknik berpikir berpasangan berbagi dalam pembelajaran PKN pada siswa kelas 4 SDN Negeri 07 Kawabetan. Metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 07 Kawabetan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri 07 Kawabetan tahun ajaran 2014-2015. Pada kelas tersebut, siswanya berjumlah 12 orang, terdiri dari 6 orang laki-laki dan 6 perempuan. Mata pelajaran yang menjadi tujuan penelitian adalah pendidikan kewarganegaraan atau PKN, di mana presentasi belajar anak masih belum memuaskan, yaitu 5,82%. Data yang terdapat pada laporan ini, penelitian mengambil dari 1. Hasil observasi saat proses pembelajaran berlangsung. 2. Lembar observasi evaluasi siswa yang terkumpul setelah proses pembelajaran selesai. 3. Tes hasil belajar untuk menghimpun data tentang daya serap siswa dalam penguasaan belajar PKN serta dapat prestasi belajar siswa. Penelitian tindakan kelas ini telah dilaksanakan dalam 3 siklus. Setiap siklusnya terdiri 4 tahap, yaitu 1. Perencanaan atau planning, 2. Pelaksanaan tindakan atau action, 3. Observasi atau observation, dan 4. Penilaian dan refleksi atau reflection. Data dianalisis dengan rata-rata nilai dan kriteria ketuntasan belajar berdasarkan penelitian acuan patokan. Menurut Diknas tahun 2004, siswa dikatakan tuntas belajar secara individual apabila siswa telah mencapai nilai 7,0 ke atas. Secara klasikal, proses belajar mengajar dikatakan tuntas bila siswa di kelas memperoleh nilai 7,0 ke atas sebanyak 75%. Pembahasan siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berlangsung sebanyak 3 siklus dengan menerapkan dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa. Pada siklus 1, nilai hasil evaluasi rata-ratanya 6,16 dan hasil belajar klasikal 6,66%. Meningkatkan hasil siklus kedua yaitu 7,12 dan hasil belajar klasikal 83,19%.
Kemudian meningkatkan lagi pada siklus ketiga, nilai rata-rata siswa adalah 8,02 sedangkan hasil belajar klasikal siswa mencapai 91,66%. Dari siklus ke siklus tampak ada peningkatan. Berdasarkan peningkatan nilai tersebut, dapat dikatakan bahwa pendekatan dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa pada pembelajaran PKN dapat dikatakan berhasil karena melalui diskusi kelompok dapat meningkatkan PKN. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil diskusi penelitian dengan teman sejawat, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan peneliti dapat dikatakan cukup walaupun telah mengalami peningkatan, namun belum mencapai indikator keberhasilan seperti yang diharapkan pada penelitian ini. Pada siklus pertama ini, rata-rata hasil belajar siswanya adalah 6,16. Indikator pembelajaran yang harus dicapai 7,0. Ini berarti rata-rata nilai siswa tersebut masih jauh dari indikator. Dan untuk ketuntasan belajar klasikalnya adalah 66,66%. Pada siklus kedua, nilai hasil evaluasi rata-ratanya meningkatkan dari 16,6 pada siklus 1 menjadi 7,12 pada siklus kedua. Dan untuk ketuntasan belajar klasikalnya meningkatkan dari 66,66% menjadi 83,33%. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berlangsung sebanyak 3 siklus dengan menggunakan peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa. Pada siklus 1, nilai hasil evaluasi rata-ratanya 6,16 dan kemudian meningkatkan menjadi 7,12 pada siklus kedua. Dan akhirnya pada siklus ketiga meningkatkan lagi menjadi 8,02. Dan untuk ketuntasan belajar klasikalnya meningkat dari 66,66% pada siklus 1 menjadi 83,33% pada siklus kedua dan menjadi 91,66% pada siklus ketiga. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan kelas yang telah dilaksanakan dalam 3 siklus ini, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain 1. Strategi terbaik yang diperoleh dengan menerapkan pendekatan siswa terdapat teknik berpikir, berpasangan, berbagi, dan dimaksudkan adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut. Sebagai timbal balik dari serangkai kegiatan yang dilakukan, yaitu dengan menugaskan siswa membaca lagi materi selanjutnya. Kedua, dengan menerapkan pendekatan siswa terdapat teknik berpikir berpasangan berbagi dapat meningkatkan keaktifan dan partisipasi siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Hal ini terlihat pada hasil ketuntasan belajar klasikal, yaitu siklus 1 mencapai 66,66% dan nilai rata-rata 6,16. Selanjutnya meningkatkan pada siklus kedua, yaitu ketuntasan belajar klasikal mencapai 83,33% dan nilai rata-rata 7,12. Dan akhirnya meningkat lagi pada siklus ketiga, yaitu ketuntasan belajar klasikal mencapai 91,66% dan nilai rata-rata 8,02. 3. Penerapan pendekatan siswa terdapat teknik berpikir berpasangan berbagi pada mata pelajaran PKN dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 07 Kawetan.